Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terimalah salam damai dari kami, dari hati kami yang paling dalam. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang apa yang ingin kita bicarakan pada kesempatan kali ini, mari kita simak dulu sesuatu yang akan lewat ini. Kita selalu berbicara ada aturan yang mengatur enggak? Kepatutan itu bukan soal aturan menatur. Saya tidak mengangkat kaki di sini nih, di meja ini, bukan karena ada aturan yang mengatakan nggak boleh angkat kaki. Kan Mbak Iman nggak pernah menjelaskan ada aturannya kan? Tapi saya tidak melakukan itu. Kawan-kawan yang samping saya juga nggak melakukannya. Kenapa? Karena kita mempunyai kepatutan. Tidak patut saya mengangkat kaki di meja dalam kondisi yang kayak begini. Tanpa Anda sendiri mengatakan bahwa itu tidak boleh. Jadi kepatutan, moral dan sebagainya itu di atas apa yang disebut dengan boleh nggak boleh. Kalau dalam Islam itu disebut dengan halalan thayyibah. Jadi bukan soal halal haram saja, tapi soal thayyib, bagus apa nggak bagus. Nah di kita kehilangan tuh yang dinamakan bagus nggak bagus. Mas, analogi yang panjenengan sampaikan, yang Anda sampaikan itu bukan baru pertama kali ini kami melihat, bukan baru pertama kali ini kami mendengar. Namun, kalau dijadikan sebagai patokan atau perbandingan dengan demokrasi tentu itu keliru. Ingat, saya mengatakan ini keliru lah, bukan salah loh ya. Jangan-jangan kita sendiri sulit membedakan antara salah dengan keliru. Kalau sampean menganalogikan semacam itu loh, sekarang sampean mau naikkan meja juga nggak apa-apa, kakinya sampean di meja itu loh nggak apa-apa, silahkan. Paling ada sanksinya satu, ya toh. Sampean nanti kalau misalkan dibincang-bincang di podcast atau kok sampean itu kakinya dinaikkan di meja, sanksinya paling ya sampean nggak diundang meneh, nggak diundang lagi untuk jadi pembicara. Hanya itu. Sanksi yang tegas berupa Anda itu hukuman, denda kan nggak ada. Memang tidak ada aturannya. Beda kalau kita berdemokrasi. Di mana-manapun, di negara manapun, kalau berdemokrasi itu pasti ada aturan yang tertulis sebagai landasan, sebagai pijakan untuk berdemokrasi itu sendiri. Apa fungsinya? Fungsinya adalah apabila ada sesuatu yang ingin dilakukan dalam berdemokrasi, maka landasannya adalah aturan itu, hukum itu. Kalau terjadi perbedaan dalam penafsiran tentang sesuatu hal dalam berdemokrasi, maka landasan hukumnya itu tetap harus dijadikan acuan. Kalau terjadi perdebatan, maka itulah dasar hukumnya yang bisa menyatukan kita melihat suatu permasalahan tentang berdemokrasi. Kalau Pak Jokowi memilih untuk berpihak, termasuk Pak Prabowo untuk berpihak dalam pemilu kada, Pak Jokowi berpihak dalam pemilihan presiden, kan boleh tuh aturannya. Nah, sama dia ngomong kalau berdasarkan aturan ya boleh, ya sudah, titik situ. Kalau misalkan ada sesuatu yang kurang, lah usulnya ya orang ngono kuwi, usulnya nanti diusulkan di anggota dewan, di DPR tambahi undang-undangnya. Nah, usulnya apa? Usulnya misalnya sampean ya presiden dan wakil presiden atau siapapun pemimpin di daerah kalau menjadi incumbent oleh melu kampanye, orang oleh cawe-cawe, tambah ono dhewe koyo ngono kuwi. Tergantung nanti disetujui DPR apa tidak. Ngono lho, Mas. Nah, jadi landasan untuk berdemokrasi itu jelas, gitu loh. Nah, jangan melenceng dari itu. Coba etika dalam berdemokrasi itu sebenarnya seperti apa? Etika dalam berdemokrasi itu asal sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, itu tandanya dia berdemokrasi dengan etika. Nah, seseorang yang tidak mengerti etika berdemokrasi, maka dia akan melanggar aturan-aturan yang ditetapkan. Seperti kita mungkin melihat perilaku Bapak pemimpin kita yang menurut kita melanggar etika, justru kita sendiri yang melanggar etika. Karena kita tidak memahami bagaimana aturan yang ditetapkan, yang berlaku di negara kita dalam berdemokrasi. Ya apa enggak? Orang ngerti ya terserah kowe kok iya. Setidak-tidaknya kita ini anak bangsa ini juga peduli terhadap demokrasi yang ada di negara kita.
Ini hanya sekedar saya itu mempergunakan hak saya untuk berpendapat. Loh, saiki sampean juga mempergunakan hak sampean untuk berpendapat tentang sebaiknya Bapak Jokowi menurut sampean adalah tidak berpihak. Ya menurut pendapatnya sampean. Kalau Pak Jokowi memilih untuk berpihak kan ya urusan dia. Kalau Pak Jokowi itu melanggar etika berdemokrasi, sing hukum sapa coba? Sing hukum ya kita ini. Kalau ada sesuatu yang dicalonkan misalkan dalam pemilihan, yang diendos, yang disupport oleh Bapak Jokowi atau Bapak Presiden, nek awake dhewe itu merasa mereka itu melanggar aturan, merasa dipilih karena kita ini adalah hakim tertinggi. Ngono lho. Jadi apapun yang ditawarkan oleh pemimpin kita, kalau kita ini beranggapan itu tidak melanggar hukum tapi melanggar etika dalam berpolitik, wis ora usah dipilih. Ben awake dhewe iki tidak terlalu berburuk sangka. Aku sampean kan tadi mengatakan apa itu jenenge, bukan hanya baik tapi juga bukan hanya halal tapi juga baik. Halalan thayyibah. Lho saiki ada juga Allah itu memerintahkan, jarine aku tahu krungu ustaz-ustaz kayak ngomong, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhonni. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Sebab sebagian besar dari prasangka itu adalah dosa. Prasangka sing koyo piye? Prasangka buruk. Oleh sebab itu mari kita menghindari prasangka buruk. Ben lambunge awake dhewe iki lho terhindar dari asam lambung. Jantung kita tidak berdetak dengan cepat sehingga kita bisa terkena serangan jantung, tensine dhuwur. Kowe nek ngrungokke sak karepmu. Nah, saya di sini berbicara hanya mempergunakan hak saya yang dilindungi oleh undang-undang. Lho sampean ngrungokke ya terserah sampean. Kita bebas. Ngono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.